Kerugian kalau mempelajari Alkitab secara acak atau tanpa metode yang benar. Satu, kita pasti bisa kehilangan konteks dari ayat. Mengapa? Karena ketika Tuhan memberikan ilham kepada para penulis, para nabi dan rasul, itu juga tidak acak-acakan. Tuhan menyampaikan firman kepada para nabi dan rasul, itu punya aturan yang jelas. Punya urutan yang sistematis. Kita ambil contoh. Kitab kita tidak dimulai dari wahyu kan Bapak Ibu? Kitab kita dimulai dari kejadian. Lalu diakhiri di wahyu sebagai penuh. Tuhan saja menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul itu secara apa? Sistematis kok. Lalu bagaimana kalau kita mempelajari mendalami isi Alkitab itu acak-acakan? Artinya apa? Tergantung rasa suka kita. Maka kita tidak akan pernah memahami, mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang mahal dan berharga dari apa yang kita baca. Karena kita tidak mengikuti prosedur dan cara-cara yang telah Tuhan lakukan dalam menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Contoh yang kedua, di kitab Kejadian tidak langsung disinggung tentang Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Enggak. Kitab Kejadian pasal 1 hanya bicara tentang penciptaan bumi dan segala sini. Barulah lebih khusus dalam kitab Perjanjian Baru, kita banyak menemukan tentang bagaimana Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu bicara tentang betapa Allah itu begitu sistematis menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Maka dengan demikian, kita harus menjauhkan diri kita dari pola sistem acak-acakan. Membaca, mempelajari, menggali isi kita. Karena itu berbahaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti pola pikir Tuhan. Ya, di dalam mempelajari, mendalami isi Alkitab, jangan kita pakai pola pikir sendiri. Jangan kita pakai cara kita sendiri. Mengapa? Karena ini yang mau kita pelajari tentang isi hati Tuhan kan. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan pola-pola cara-cara yang Tuhan sediakan. Jangan kita buat aturan sendiri. Karena nanti akan melahirkan kesimpulan yang salah, pengajaran yang salah Bapak. Ya, maka untuk itu penting mempelajari, menggali, mendalami Alkitab itu secara sistematis. Kita kehilangan gambaran besar atau benang merah dari seluruh kisah. Mengapa? Karena setiap ayat dan pasal dalam Alkitab itu bermuara pada satu tujuan. Rencana keselamatan Allah dalam Kristus. Jadi kalau ditanya, apakah benang merah dari PL dan PB? Sebenarnya itu lebih mengerutut kepada bagaimana Tuhan itu menyelamatkan manusia sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai kepada lahirnya generasi kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak membaca Alkitab secara sistematis atau tidak berurutan, bahkan mungkin tidak memakai metode yang benar, yang tepat, lagi-lagi kita akan kehilangan arti dan makna daripada setiap apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Maka itu begini Bapak Ibu. Kenapa seringkali ada orang merasa bosan baca Alkitab. Dan rasa kebosanan itu menyebabkan apa? Kemalasan dalam baca Alkitab. Karena orang ini tidak memakai prosedur, cara, jalan yang telah Tuhan siapkan. Itu masalahnya. Kita ambil contoh kasus. Orang-orang Farisi itu Bapak Ibu di dalam PB, apa kurangnya mereka? Saking mereka sudah hebat secara teologis, mereka berani mengkritik Yesus. Mereka berani menjebak Yesus berkali-kali. Kita lihat di situ. Mereka hanya menjadi pengkritik, tetapi zoom dalam praktik hidup. Mengapa? Karena cara mereka memahami dan mengerti isi Alkitab itu tidaklah seperti apa yang Tuhan sampaikan. Maka untuk itulah praktek hidup orang Farisi itu lebih banyak bicara tentang teori. Untuk itulah pola pikir dan kehidupan orang Farisi itu lebih banyak hidup di bawah hukum Taurat. Yang menjadikan Alkitab itu hanya menjadi aturan-aturan yang mati. Sehingga apa? Tadi, di hari Sabat pun mereka bilang, menolong orang yang sudah setengah mati, nggak boleh kata mereka. Maka Tuhan Yesus tegur mereka.
Ya. Di hari Sabat, para murid dan Yesus lapar. Nggak boleh makan juga katanya. Lalu Bapak Ibu, bagaimana orang bisa sampai ke gereja kalau dia nggak makan dulu dari rumah? Bagaimana dia bisa konsen, fokus mendengarkan khotbah kita? Ya kayak gini saya katakan tadi. Kalau cara mempelajari Alkitabnya itu tidak secara sistematis. Akan ada banyak praktek-praktek hidup yang salah. Saya kasih contoh. Children of God. Mereka ini kan menghalalkan ya seks bebas di antara mereka. Bahkan bukan hanya di antara pengikut gereja Children of God. Mereka memperbolehkan seks bebas. Bahkan para pengikutnya didorong untuk juga mengajak orang-orang baru. Calon-calon jemaat di gereja mereka itu dengan cara apa? Menawarkan seks bebas. Artinya apa? Para pengikutnya yang laki-laki didorong untuk melakukan hubungan seks terhadap para wanita-wanita di luar sana. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anggota. Yang perempuan-perempuan anggota Children of God didorong untuk menawarkan tubuh mereka kepada para laki-laki di luar sana. Asal laki-laki itu mau menjadi pengikut atau jemaat dari organisasi Children of God. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Pemahaman mereka ini didasari oleh tafsir mereka yang salah terhadap kedekatan Yesus dengan beberapa perempuan dalam Alkitab. Contohnya misalkan Maria Magdalena, Marta, dan lain sebagainya. Itu ditafsirkan oleh Children of God bahwa Yesus itu pernah bermain mata dengan para perempuan-perempuan itu. Maka mereka mengajarkan boleh kok melakukan hubungan seks lebih kepada satu pasangan. Nah ini bahayanya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak mengikuti proses tahapan yang Tuhan sediakan dalam belajar Alkitab. Ya. Nah, bicara masalah berkat sudah pasti kita tidak dapat maksimal karena pemahaman kita sudah salah. Jadi ini penting saya kira kita pahami. Keuntungan kalau kita belajar Alkitab dengan mempergunakan metode-metode yang sudah tersedia. Satu, kita bisa belajar lebih sistematis dalam dari setiap ayat yang kita bahas. Bahkan kita jadi tahu konteks ayat itu dituliskan, konteksnya gimana. Dan juga hubungannya dengan konteks kita hari ini. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu. Budaya Alkitab PL dan PB ditulis itu beda budayanya. Beda konteksnya, beda kondisi orangnya. Nah kalau kita tarik dalam budaya kita orang Indonesia, lebih jauh lagi. Maka untuk itulah sebenarnya, saya katakan tadi, kita perlu mempergunakan metode-metode yang benar dalam memahami Alkitab. Jadi kita dapat mengerti ragam tema dan pemikiran yang berhubungan secara menyeluruh dalam Alkitab kalau kita memakai metode yang benar. Kita bisa melihat kaitan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Atau pasal yang lain dengan pasal yang lain. Kita bisa melihat hubungannya, korelasinya. Kalau kita menggunakan metode yang benar. Munculnya tadi Bapak Ibu, ada 4 ya. Cara-cara orang Kristen dalam memahami Alkitab. Hanya satu yang benarkan. Yaitu yang keempat, memahami Alkitab secara teologis. Cara yang pertama, harafiah. Cara yang kedua, ya, kronologis. Cara yang ketiga, berdasarkan ilmu pengetahuan. Salah kan sebenarnya. Akibatnya nggak, pemahamannya salah, praktek hidupnya salah, ajarannya menjadi salah. Ya, dan itu mempersulit mereka bagaimana mempraktekkan Alkitab itu sendiri. Nah, tapi kalau kita pergunakan berbagai metode, metode-metode yang ilmiah tentunya ya, dan tentu juga metode yang sesuai yang Alkitabiah juga nih maksudnya. Ya, maka apa yang terjadi? Hasilnya, ya dalam ya aplikasinya mudah kita terapkan dalam hidup kita dengan benar. Jadi oleh Tuhan Kristus, ya aplikasi yang efektif melahirkan tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan dari firman dan juga sesuai tujuan mengapa Tuhan memberikan kata setiap kata atau kalimat atau semua kata yang ada dalam Alkitab.
Artinya semua itu bisa kita pahami artinya, maknanya dengan benar. Kalau kita mempergunakan metode mempelajari mendalam Alkitab dengan benar pula. Ya, berkah rohani sudah pasti bisa kita dapatkan. Ya, karena kita memakai cara yang benar, prosedur yang benar, pakai alat yang benar. Apalagi penekan saya tadi Bapak Ibu, jangan lupa pentingnya keterlibatan Roh Kudus dalam diri kita dalam mengenai setiap ayat Alkitab. Agar semakin kaya lah kita di pengalaman-pengalaman. Oke, ada 8 langkah supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Yang pertama kita baca, udah pasti itu. Tapi tidak hanya baca, tapi kita pahami apa yang kita baca, kita mengerti apa yang kita baca. Maka dalam konteks membaca di sini tidak cukup hanya 1 kali. Mungkin perlu minimal 2 kali. Karena dengan pengulangan itu, ya, akan menolong kita lebih memahami, oh ini arti ayat ini. Yang kedua, mendengar. Ya, ini juga menjadi salah satu faktor memudahkan kita untuk memahami Alkitab. Kita bersyukur karena Alkitab juga sekarang sudah didesain dalam bentuk ya percakapan yang bisa kita dengar, mulai dari PL sampai PB. Dan itu sudah ada aplikasinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu download itu. Ya, jadi di samping kita punya aplikasi Alkitab yang bisa kita baca seperti di handphone kita, tapi sekarang ada juga Alkitab yang dalam bentuk suara. Ya, saya sendiri itu sudah saya download di handphone saya, sehingga waktu lagi misalkan dalam perjalanan mau pelayanan Bapak Ibu, ya saya seringkali putar itu untuk saya dengar dan cukup banyak menolong. Ya, yang kedua belajar. Ya, artinya melakukan pendalaman dari setiap pasal, ayat, dan juga kita tetap berikut. Hal yang berikutnya adalah menghafal ayat juga penting. Ya, karena dengan kita menghafal ayat, sudah pasti itu akan mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Rasul Paulus katakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Itu kan maksudnya berpikir positif. Lebih jelas apa itu hal-hal yang di atas? Yang baik, yang benar, yang mulia kan itu. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak ayat Alkitab yang kita hafal, itu memberikan pertumbuhan rohani, pengetahuan yang lebih lagi. Terus juga ayat Alkitab yang semakin kita banyak hafal itu menjadi kekuatan. Waktu kita menghadapi tantangan persoalan dan pergumulan, kita langsung bisa diingatkan oleh Roh Kudus. Oh iya ya. Paulus berkata dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi. Yang tadinya kita down, yang tadinya kita merasa hidup ini begitu berat, tapi karena kita sudah terbiasa menghafal ayat itu, kita langsung diingatkan oleh Roh Kudus. Oh ya, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya, merenungkan. Merenungkan itu artinya adalah coba kita mengingatnya kembali. Ya. Ayat-ayat yang sudah kita baca, dengar, pelajari, dan kita hafal itu. Maka untuk itu kan ada firman Tuhan yang sekaligus juga lagu puja mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kan gitu kan Bapak Ibu. Itu kan diambil dari Mazmur. Oke. Sharekan, ajarkan, khotbahkan ke orang lain. Ya. Lalu jangan lupa doakan supaya firman itu berakar, bertumbuh, mengubahkan, memperbaharui, mendewasakan iman dan pengharapan kita, dan karakter kita dalam Kristus semakin lebih sempurna. Maka saya sudah singgung tadi, kita bersyukur sebenarnya dengan apa? Banyaknya sekarang lagu-lagu rohani itu yang berbasis dari firman Tuhan. Kita bersyukur itu. Karena dengan adanya lagu-lagu rohani yang diambil dari lirik-lirik firman Tuhan, itu kan makin memudahkan kita mengingat. Ya, daripada setiap firman Tuhan itu sendiri.